Ya, pemirsa, ini merupakan sesi akhir dalam dialog interaktif kita pada sore hari ini mengenai Pancasila, keadilan hukum dan makna nilai kemanusiaan di kalangan generasi muda di era informatika. Kami sampaikan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menghubungi kami, baik melalui line telepon atau juga SMS yang masuk di sini. Kalau bisa terjawab semuanya, alhamdulillah. Nanti kalau tidak bisa, ini tetap saya serahkan ke PST ya Pak ya? Iya, Oke, baik, karena ya, nanti ya. akan dijawab di sana, termasuk bagaimana tadi caranya untuk bisa bergabung dan sebagainya dengan PST ya Pak ya? Ibu tadi kalau Ya. mau datang Ya. pakai kursi saya Bu, pakai undangan saya nanti. Oke, luar biasa Ibu. Nanti hubungi ke sana ya. Tadi ada Ibu Amin, Prof. Ya. Namanya Ibu Amin di Gunung Ya, Kidul ya. ya. Profesor Baik, sudah baik. ngendiko seperti itu. Ini sesuatu yang luar biasa untuk Anda. Selamat. Baik, saya ke Pak Irsyad dulu. Pak Irsyad tadi mengatakan mengenai hukum ya, hukum dan sebagainya, kalangan generasi muda dan hubungannya dengan TIK dan sebagainya. Tadi ada dua ya Pak ya komponennya. Oke, dan sebagainya. Kalau kaitannya dengan informasi atau teknologi informasi yang terkait dengan kemanusiaan, bicara soal hukum, apa yang kira-kira menjadi pemikiran Anda supaya teknologi informasi itu menjadi sesuatu yang justru bagus ya di mata hukum dan sebagainya? Ya, menurut saya yang tadi saya katakan sebenarnya kita punya pembelajaran di mana dengan teknologi informasi ini kita bisa membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan lagi dengan bagaimana kita bisa menyampaikan seperti saya yang melakukan pembelajaran terhadap masyarakat miskin melalui media hukum ini saya bisa mewartakan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa di sini ada penggusuran. Di sini ada bagaimana ada umpamanya terjadinya konkret ya? Konkret. Okay. Dan bagaimana kita membangun sebuah solidaritas. Dan sebagian besar kita lihat sendiri ketika kasus kriminalisasi KPK bagaimana masyarakat menggunakan media sosial ini mensupport KPK dengan turun ke jalan. Itu yang pertama. Kita lihat sendiri banyak umpamanya gerakan-gerakan yang dilakukan masyarakat sipil bagaimana dalam kerangkanya mereka bisa bagaimana melahirkan sebuah empati yang sangat luar biasa, memberikan solidaritas terhadap sebuah kasus-kasus. Ketika ada seorang yang umpamanya tidak memiliki biaya untuk sakit, mereka bisa memberikan, karena media sosial inilah mereka bisa memberikan sumbangan-sumbangan gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa melihat bagaimana banyak masyarakat dan mahasiswa dan pemuda-pemudi hari ini itu bisa memberikan empati yang sangat tinggi kepada sebuah masalah dimanapun dia ada, masalah itu dengan media sosial ini. Oke. Menurut saya ini yang menurut saya ke depan memang harus dikelola dan dikembangkan potensi-potensi ini gitu. Justru bukan sebaliknya ya? Bukan sebaliknya. Oke. Pak Herlambang, selamat sore Bapak. Nyon Sewu sudah menunggu Bapak, monggo terima kasih banyak. Iya, ini langsung saja. J. Itu tadi Mas Taryo mendika bahwa 1 Juni itu mengapa ketuhanan itu di bawah. J. Saya ingat bahwa Bung Karno adalah seorang insinyur. Ya. Ya dalam segi bangunan merupakan satu bentuk landasan. Itu yang intervensi yang saya terima. Jadi mengapa? Jadi landasannya adalah landasan ketuhanan. Jadi dari sisi konstruksi bangunan gitu. Nomor 2 itu tadi pencorean. Perlu kita cermati juga siapa menteri pendidikannya pada waktu itu. Oke. Dan ini jelas adalah merupakan satu pesanan. Nomor 3, masalah reformasi, seharusnya reformasi itu mengurai daripada Pancasila. Bukan kita reformasi itu jiplak dari luar negeri kan begitu. Jadi liberal begini. Nomor 4, dalam hal ini dalam undang-undang itu hanya berakhlak mulia. Saya selalu bicara masalah moral Pancasila. Seharusnya dalam undang-undang ini berakhlak mulia, moral Pancasila. Tetapi tempo hari pertemuan GSNI, alumni GSNI, itu ada orang mengatakan juga di TV setiap hari saya dialog, ini nggak perlu mengatakan Pancasila, tetapi yang penting dalam batin kita. Apa kita itu sosialisasi Pancasila dengan kebatinan? Seharusnya kita harus berani bicara dengan kata-kata Pancasila. Sehingga kita bisa menilai Mbak Indah itu adalah munafik atau tidak, kan begitu Mbak Indah? Pak. Iya, jadi kalau kita tidak berani mengatakan Pancasila, hanya
batin saja. Siapa tahu Mbak Indah itu munafik atau tidak, kan begitu. Nah, hal-hal begini ini perlu ditekankan karena sekarang ada gerakan juga tidak perlu mengatakan Pancasila. Yang penting tingkah laku kita ini tidak benar. Dalam rangka kita mempancasilakan bangsa ini, kita harus berani bicara. Nyuwun sewu saja. Lalu nomor 5, saya masih ingat, jangan sekali-kali mengamandir dan memudulir Pancasila, Haibladis, Bladis, dan Sejungu pada waktu itu. Bung Karno mengatakan di Manipol kalau nggak salah, ini pernah mengatakan, dan sekarang ini sudah terjadi Mas Taryo, mengamandemen maupun memodulasi Pancasila. Maka P4 itu sebetulnya merupakan bentuk juga pemelintiran terhadap Pancasila itu sendiri. Sehingga hakikat roh dari semangat Pancasila malah hilang. Karena apa? Karena sudah terstruktur. Matur nuwun. Matur nuwun. Ini 5 Pak, sama mesilahnya Pancasila. Matur nuwun Pak Erlambang, terima kasih banyak. Monggo Prof ditanggapi dulu. Ada satu hal yang bisa merangkum kelima hal ini, itu kiasan dari Kiai Jazir, dari Majelis Ulama. Jadi bicara tentang Pancasila itu, kalau orang Jawa yang mengenal pedalangan wayang, itu adalah kelahiran Bimo. Dari ibunya Kunti, ayahnya Pandu. Waktu lahir, itu Bimo itu masih bungkus. Jadi masih di dalam bola bungkus begitu. Ya. Nah, ya Bimo ada di dalam. Kemudian dewa-dewa memberikan pakaian, memberikan macam-macam itu. Nah, suatu saat kemudian dewa menugaskan Gajah Seno untuk memecah itu, karena semua tidak bisa memecah itu. Dan gajah bungkus itu kemudian pecah, dan Bimo keluar dan malah membunuh si pemecah itu tadi, Gajah Seno. Mengapa namanya Bimo Seno itu? Kiai Jazir mengupamakan, memang 1 Juni itu masih terbungkus Pancasila itu. Tapi demikian Gajah Seno 17 Agustus proklamasi, muncullah yang Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Sama saja itu. Seno, Gajah Seno, Werkudara ya sama saja itu. Jadi artinya apa? Substansi Pancasila sejak, karena itu kelahirannya adalah dari zaman Prahindu, kemudian disusun pada 1 Juni, kemudian dirubah sampai Jakarta Charter, ya sama saja. Substansinya ya Seno itu tadi. Itu jadi, bisa diibaratkan seperti itu. Jadi tidak usah diperdebatkan. Wong Bung Karno juga bilang begitu, sama saja itu. Nah, itulah yang menyebabkan tidak usah diperdebatkan itu ada Pancasila 1 Juni, Pancasila pembukaan, Pancasila, tidak usah. Karena ya sama itu. Itu yang paling gampang. Yang nomor 2 tentang pembudayaan itu memang penting, termasuk memang sekarang ini bilang Pancasila baru gencar itu baru 1-2 tahun terakhir ini loh. Yang dulu memang malu-malu itu. Iya. Tapi setelah kita menyadari selingkuh kita tadi dengan liberalisme, ya baru ini. Dan mudah-mudahan ini awal yang baik ya untuk selanjutnya gitu ya Prof ya. Awal yang baik untuk tahun ini. Dan insya Allah rasanya 5-10 tahun lagi lain suasana Indonesia, kita moncer kembali di dunia ini. Mudah-mudahan akan seperti itu. Ya, baik. Waktu kita tinggal sedikit sekali. Pak Irsyad, kaitannya dengan bidang Anda. Anda Direktur LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum dan sebagainya. Kalau kita kaitkan kembali kepada sila kedua, apalagi yang ingin Anda sampaikan? Nah, disinilah menurut saya juga menjadi sebuah tantangan para yuris ya, ahli-ahli hukum di Indonesia, bagaimana mereka dalam melakukan pengajaran kepada mahasiswa hukum ataupun kerangkanya kepada praktisi dan sebagainya, mereka bisa mengamalkan Pancasila dengan tidak harus trauma dengan masa lalu. Karena kita lihat dulu kan memang pengajaran masa lalu ini yang membuat kita itu trauma melihat Pancasila. Tetapi dengan metode contoh saja kita lihat bagaimana ketika timnas menggunakan lambang Garuda Pancasila di sini, semua orang mencari kostum itu. Menurut saya bagaimana ada proses labeling di situ, simbol itu mengakibatkan dia akan tertarik ke depan, dia akan mempelajari substansinya. Sehingga menurut saya tidak perlu kita kaku dengan metodologi. Metodologi apapun bisa kita sampaikan, yang penting bagaimana substansinya itu yang harus masuk. Sama dengan kita juga, bagaimana tanpa harus kita berdebat secara tekstual,
Karena menurut saya kalau teks itu nomor 3, yang penting bagaimana kita bisa memahami itu dengan perilaku kita sehari-hari. Seperti saya sebagai sebuah profesi, bagaimana tindakan saya sebagai seorang Pancasilais dalam kerangka profesi saya sebagai seorang hukum. Oke, ya ini benar-benar diterapkan gitu ya. Betul ya. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Irsyad. Monggo Prof. Jatuhnya dari hukum ataupun dari kami profesi yang lain sama sebenarnya, bahwa profesi ilmu itu adalah untuk kesejahteraan umat manusia sebenarnya, dengan dilindungi oleh aras Tuhan yang Maha Esa itu. Sebenarnya sama. Pancasila juga ada di situ itu. Oleh karena itu Pancasila itu sebenarnya tidak hanya untuk Indonesia, tapi universal, bisa untuk dunia. Di dalam hal bernegara, bukan untuk beragama, karena Pancasila bukan agama. Itu yang sering dikisruhkan saja itu. Dalam hal bernegara kita memang mari kita duduk bersama untuk membina Indonesia ini. Khusus untuk kemanusiaan tadi. Ingat bahwa Pancasila itu kotak, kemudian bulat, sambung menyambung itu. Dan itu menunjukkan bahwa kemanusiaan orang Indonesia itu tidak bisa lepas dari kemanusiaan seluruh dunia. Bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari bangsa seluruh Indonesia. Sama wong kita diciptakan Gusti Allah bersama-sama. Luar biasa. Terima kasih ini Profesor Pak Irsyad, terima kasih, sukses selalu untuk penjenengan berdua. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih pemirsa. Iya, mudah-mudahan dialog ini selalu bermanfaat dan juga bermakna bagi Anda pemirsa. Terima kasih yang sudah menghubungi kami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, tetap membahas mengenai Pancasila ya. Sama-sama bisa saling hafal dan juga mengamalkan semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa. Salam Indonesia.